Halo, kembali lagi di channel K33. Kali ini kita ada di Bursa Mobil MGK Kemayoran, tepatnya di showroom AJS Mobilindo. Nah, ini lokasinya ada di lantai 2, Blok S18 ya. Kali ini kita akan mereview mobil Yaris keluaran tahun 2013. Nah, kalau kita lihat ini kuncinya seperti ini, masih anak kunci biasa. Sekarang kita buka mobilnya ya. Oke, pertama-tama kita akan lihat dari bagian ruang mesinnya. Nah, ini kalau kita lihat sangat bersih ya untuk ruang mesinnya. Kemudian untuk kap mesinnya sendiri dia sudah dicat, namun belum ada peredamnya. Untuk pegangan kap mesinnya ini masih pakai stick biasa, belum hidrolik. Dan untuk ruang mesin juga sudah dicat, serta sudah ditambahkan peredam di bagian belakangnya. Nah, ini sudah dicat semua ya untuk ruang mesinnya kiri kanan, dan ini cukup rapi. Untuk mesinnya sendiri dia tipenya 1NZ FE DOHC dengan kapasitas 1500 cc dengan tenaga 109 PS pada 6000 rpm dan torsi 144 Nm pada 4200 rpm. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini grill depannya seperti ini, itu menyatu ya dengan bempernya. Kemudian untuk headlampnya ini masih halogen multireflektor. Kemudian di bawahnya ada fog lamp, sama masih halogen multireflektor juga. Kemudian ini dari pabriknya udah ditambahkan body kit nih, bawaan pabrik. Kita lanjut di sisi kirinya, sama untuk lampu kirinya juga ini halogen multireflektor. Kemudian ada fog lamp juga di bawahnya dan tambahan lips body kit di bumper depan. Nah, oke, kita lanjutkan. Ini untuk rodanya sendiri dia ring 15 ya. Untuk mobilnya ukuran bannya itu 185/60 R15 dan untuk rem depannya sudah cakram. Kemudian dia juga sudah pakai coil spring ya untuk suspensinya. Nah, ini ada sein di samping di fender, kemudian ada tulisan VVTi. Untuk spionnya sendiri dia sudah retract dan ada lampu sein di spionnya. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk door handle-nya, kalau kita lihat sudah dicat sewarna body ya. Namun belum ada keyless entry-nya. Karena kuncinya masih kayak gini nih, masih pakai anak kunci biasa. Nah, sekarang coba kita buka untuk pintunya. Ya, ini tampilan door trim untuk Toyota Yaris. Ini kalau kita lihat ada dua bahan nih. Untuk yang bagian sebelah atas ini masih pakai bahan fabric, sedangkan bagian bawahnya ini dari bahan plastik ya. Ada dua warna itu. Kemudian itu di pintunya ada door pocket, cup holder, dan juga ada speaker. Nah, ini yang tadi bahan fabriknya, ini bahan plastik, beda warna. Kemudian itu untuk power window-nya ada door lock dan window lock. Kemudian door handle-nya juga dari plastik. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk joknya sendiri masih bawaan pabrik. Kemudian udah ada karpet bludru ya. Kemudian itu untuk buka tangki. Nah, ini pedal gas dan pedal rem. Kemudian ini untuk pengaturan electric mirror maupun retract-nya, dan itu tombol untuk fog lamp-nya. Di bagian bawah ada pembuka kap mesin, kemudian ada laci kecil. Nah, situ juga ada laci penyimpanan di bawah setir ya. Nah, ini untuk bahan joknya sendiri ini masih bahan fabrik. Oke, coba kita masuk ke dalam ya. Nah, ini posisi duduk di Toyota Yaris. Kalau kita lihat ini setirnya masih basic banget, ini masih dari bahan karet. Kemudian ada tulisan SRS airbag, berarti ada airbag di setir mobil ini. Ini untuk tuas lampunya, untuk lampu besarnya. Kemudian di sebelah kiri ini untuk wiper belakang maupun wiper depan. Nah, di depan sini karena speedometernya tengah, di sini ada laci penyimpanan. Ini cukup besar, dan kemudian kalau kita lihat itu juga ada tempat untuk menaruh koin ya.
Kemudian kita lanjutkan di sebelah kanan sini ada cup holder untuk driver. Kemudian kita lanjutkan, ini kisi-kisi AC-nya, modelnya bulat dan bisa dibuka tutup. Ini bahan dashboardnya ini dari plastik ya. Nah, ini kalau kita lihat tadi speedometernya posisinya di tengah, bukan di depan supirnya langsung. Dan ini untuk sisi kiri ada tulisan SRS airbag juga. Kemudian ini ada cup holder untuk penumpang depan, kisi AC-nya sama. Nah, ini ada laci penyimpanannya lagi nih di sebelah kiri atas. Kemudian kiri bawah ini standar ada laci biasa, bukannya masih biasa ya, belum soft opening. Kemudian di sampingnya ada laci penyimpanan lagi. Ini ada di sisi kiri maupun sisi kanan. Kemudian kalau kita lihat itu speedometernya Optitron. Nah, di bagian atas itu ada kisi AC berwarna putih, dan ini untuk head unitnya sudah diganti ya. Nah, ini untuk tombol hazardnya. Kemudian di bawahnya ini ada tombol AC untuk kecepatan, arah semburan, dan untuk dinginnya. Kemudian di bagian bawahnya masih ada lagi laci penyimpanan dan soket 12 volt di bawah tuh. Nah, ini kalau kita lihat untuk transmisinya standar Toyota ya, Matic-nya Toyota seperti ini. Kemudian di bagian center ini tidak ada armrest ataupun laci penyimpanan, tetapi ada cup holder dan tempat naruh barang. Kemudian ada juga tombol, maksud kami ada juga tempat untuk nyolok aux. Nah, ini untuk rem tangannya, rem tangan cowok ya, model tarik ke atas. Kemudian kalau kita lihat untuk jok sisi penumpang depan sama, bahannya dari fabric juga. Dan ini ada headrestnya. Nah, kemudian untuk seat beltnya ini dia sudah dilengkapi dengan head adjuster, hand gripnya model retract, dan untuk sun visor sisi penumpang depan sudah dilengkapi dengan vanity mirror namun belum ada lampunya. Itu ada juga tempat untuk card holder ya. Kemudian di bagian tengah sini ada lampu baca 2 buah. Kemudian untuk sen tengahnya ini masih day night view biasa ya, belum auto dimming. Dan untuk sun visor sisi driver juga sudah dilengkapi dengan vanity mirror namun belum ada lampunya. Oke, sekarang coba kita nyalakan ya mobilnya. Nah, ini kalau kita lihat speedometernya masih gelap karena di Optitron ya. Sekarang kita masukkan kuncinya, kemudian kita starter mobilnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ketika mobilnya hidup speedometernya langsung nyala, dan kalau kita lihat itu kilometernya masih cukup rendah tuh, masih 75.981 km. Ya belum, inilah lumayan lah untuk mobil city car. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kita akan lihat bagian row keduanya seperti apa. Nah, ini kalau kita lihat pemiliknya sudah menambahkan talang air ya untuk pintu depan maupun pintu belakang. Kemudian ini untuk door handle bagian belakang juga sudah dicat. Untuk door trim pintu belakang mirip ya dengan pintu depan, ini bahannya juga fabric dan plastik. Plastiknya 2 warna, kemudian ada cup holder, ada speaker. Ini tombol untuk power window-nya, dan door handle-nya masih plastik biasa. Nah, ini untuk jok belakangnya bahannya juga sama dengan depan, masih fabric dan ada sandaran kepalanya. Oke, sekarang coba kita masuk ke row kedua dari mobil ini. Nah, ini posisi duduk saya di depan ya. Kalau kita lihat cukup lega nih untuk ruang kakinya. Kemudian untuk jok depan yang supir nggak ada pocketnya, tapi yang di sisi penumpang bagian kiri ini kalau kita lihat ini ada hook dan kemudian ada pocket dari jok depan. Ini tengahnya tadi ada cup holder ya. Kemudian kalau kita lihat untuk door trim sisi kiri sama, tadi ada cup holder juga, speaker. Dan ini untuk seat beltnya modelnya fix. Kemudian hand gripnya sama, bisa retract juga. Dan ya nggak ada apa-apa lagi sih di belakang sini. Sekarang coba kita lanjut ya ke belakang.
Nah, pertama-tama kita sebelum ke belakang kita lihat dulu rodanya ini sama ukurannya, ring 15 dengan remnya masih tromol. Kemudian ada body kit di sepanjang side skirtnya. Terus sampai ke bumper belakang. Ini bawaan dari mobilnya ya. Kemudian untuk lampu belakangnya ini masih menggunakan bohlam biasa, baik untuk lampu sen maupun lampu mundurnya. Kemudian di bagian bawahnya sini ada mata kucingnya nih atau reflektor. Untuk mufflernya dia sudah dilengkapi atau dilapisi dengan chrome. Ini untuk sensor parkirnya. Nah, kalau kamera mundurnya ini tambahan ya, karena aslinya dia nggak ada kamera mundur. Itu sensor parkir juga sebelah kiri. Kemudian itu emblem E-nya tipe mobilnya. Ini tuas untuk membuka pintu belakang, logo Toyota, wiper belakang, rear defogger, kemudian ini high mount stop lampnya, dan ini spoiler dari Toyota Yaris. Cukup besar nih spoilernya, jadi kelihatan. Di belakang situ ada antena yang modelnya short pole ya. Ini tulisan Yaris di sebelah kiri, kemudian sama tadi ya untuk reflektor, sensor parkir. Oke, sekarang coba kita buka pintu belakang Toyota Yaris. Nah, ini bagasinya, tapi pertama-tama kita lihat untuk door trimnya ini sudah dilapisi ya dengan plastik ya. Kemudian ini untuk nutup bagasinya tinggal tarik aja seperti itu, masih manual, dan dia sudah dilengkapi dengan hidrolik ya, sisi kiri maupun di sisi kanannya tadi. Nah, ini untuk bagasinya kalau kita lihat cukup lah untuk mobil city car kayak gini ya. Ada dilengkapi juga dengan lampu dan dia sudah dilapisi dengan plastik juga, jadi nggak kelihatan tuh besi-besinya atau plat bodinya. Nah, ini di bagian bawah sini ada ban serep nih. Sekarang kita buka untuk mengakses. Nah, itu kalau kita lihat ya, ini ban serepnya. Sebentar lagi kita akan lihat, tapi sebelumnya ini ada jaring nih. Jaring ini untuk mengamankan barang-barang di bagasi. Nah, itu ya, puter-puteran kalau kita mau buka akses ke ban serep. Ini ada dua putaran kiri kanan. Sekarang kita lihat untuk ban serepnya tadi nih. Ini ban serepnya ukurannya full size ya, bukan space saver. Velgnya sama dengan velg yang terpasang di ban. Kemudian ini ada segitiga untuk tanda hati-hati. Kemudian itu kunci bannya dan dongkrak. Ya, lumayan lah dapat ban serep full size nih untuk city car. Oke, sekarang kita tutup lagi untuk bagian bagasinya. Nah, ini untuk jok belakangnya sebenarnya dia bisa direbahin nih. Rebahinnya sekali ya, karena ini mobil city car, joknya kecil jadi langsung 100%. Kalau mobil biasa kan 60-40 atau 40-10, 40-20, 40 gitu. Tapi ini langsung 100% dari tengah. Nah, sekarang kita tutup bagasi ya. Pintu belakang dari Toyota Yaris. Kita tinggal tarik dan kita tekan. Ya. Oke, kita lanjutkan ke bagian sisi kiri. Ini ada tempat untuk tangki bensin. Kemudian ini door handle-nya sudah dicat ya tadi. Nah, ini door trim bagian kiri sama ya dengan bagian kanan tadi, ada bahan fabric dan juga bahan plastik. Ini kalau kita lihat ini tampilan row kedua di mobil Yaris ini dilihat dari sisi sebelah kiri. Nah, itu untuk monitor itu bukan bawaan pabrik ya, tapi dimodifikasi oleh pemilik sebelumnya. Oke, kita lanjutkan untuk pintu kiri bagian depan. Nah, untuk door trimnya sama nih, udah dilapisi dengan bahan fabric juga, dengan plastik dua warna juga sama seperti yang kanan tadi. Itu untuk power window-nya. Kemudian untuk jok dari penumpang depan juga sama ya tadi ya. Kemudian itu di bawah ada seal plate tulisan Yaris. Nah, kemudian nggak banyak yang bisa kita ceritakan juga nih bagian kirinya, karena ini mobilnya mobil city car dan terbatas untuk fitur-fiturnya. Sekarang untuk spion depannya dia sudah dilengkapi juga dengan tadi ya, sen. Kemudian ada sen defender tulisan VVTi. Nah, ini secara keseluruhan
mobilnya seperti ini, kalau kita lihat masih mulus banget ya. Jadi kalau teman-teman ada yang berminat untuk membeli mobil ini, silakan datang aja langsung ke sini ke AJS Mobilindo di MGK Kemayoran. Untuk harga mobilnya ini kalau cash di 117 juta, kalau kreditnya di 110 juta. Untuk detailnya bisa langsung saja hubungi ke AJS Mobilindo di MGK Kemayoran. Nah, demikian untuk review mobil Toyota Yaris tipe E 1,5 AT transmission tahun 2013. Kalau video ini bermanfaat untuk teman-teman, mohon kasih komentar di bawah. Kemudian jangan lupa untuk like, subscribe, dan sebarkan link video ini ke semua sosial media teman-teman ke seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton.